Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mona Indriani dengan gelar Sarjana Sosial Administrasi Negara dan Magister Otonomi Daerah. Saat ini saya merupakan dosen tetap Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan. Video ini dibuat untuk mengajukan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Pemerintahan Daerah dan Desa. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti daripada program studi administrasi publik dan mempunyai bobot SKS sebanyak 3. Proses belajar mengajar dilakukan baik secara luring maupun daring. Perkuliahan ini memenuhi komponen delivery, interaction, dan assessment. Media pembelajaran menggunakan e-learning system dari Universitas Pasundan, yaitu situ2.unpas.ac.id. Nah, mata kuliah pemerintahan daerah dan desa ini memiliki rencana pembelajaran semester dengan deskripsi memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori, konsep, dan praktek pemerintahan di tingkat daerah, serta interaksi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah struktur fungsi dan dinamika pemerintahan daerah dan desa dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sikap yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Lalu selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahliannya secara mandiri. Lalu untuk selanjutnya ada P1, mempelajari konsep teoritis, administrasi, organisasi birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan publik, ada governance publik secara mendalam. Untuk keterampilan khusus selanjutnya, mahasiswa mampu melaksanakan dan meningkatkan manajemen dan edukasi pelayanan publik baik di tingkat lokal maupun nasional yang berpusat pada kepentingan publik. Dan ada keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini CPMK 1, CPMK 2 itu merupakan turunan dari CPL, pengetahuan menguasai konsep dan teoritis serta tata kelola pemerintahan, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta sejarah perkembangan pemerintahan daerah dan desa. Lalu di sini juga mahasiswa mampu menganalisis implementasi regulasi serta kebijakan urusan pemerintahan, urusan absolut, konkuren, dan umum. Lalu di sini ada CPMK 3 dan CPMK 4 yang merupakan keterampilan khusus di mana mahasiswa mampu untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan publik lokal. Mahasiswa mampu menguraikan struktur organisasi, fungsi, dan hubungan kerja antara lembaga di tingkat daerah. Selain itu, mahasiswa juga mampu menganalisis sistem keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa. Lalu di sini ada CPMK ke-5 dan CPMK ke-6. Ini merupakan keterampilan umum yang dimana mahasiswa mampu mengambil sebuah keputusan tepat berdasarkan analisis data dan informasi. Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan di daerah dan desa. Lalu selanjutnya mahasiswa juga mampu mengidentifikasi dan memetakan serta merumuskan solusi alternatif atas permasalahan kontemporer mengenai regulasi, mengenai konflik, mengenai korupsi lokal ataupun kemandirian fiskal. Dalam hal ini juga mahasiswa terjun ke lapangan langsung untuk melakukan riset di sana. Tentu saja sebagai dosen telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di mana saya telah melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan beberapa jurnal telah saya terbitkan baik secara nasional maupun internasional.
Sebelum video pembelajaran ditayangkan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk kami dosen di Indonesia untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran mata kuliah Pemerintahan Daerah dan Desa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Alhamdulillah. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Sehat semua ya? Sehat. Oke, di kesempatan hari ini kita akan membahas, ini pertemuan terakhir ya? Ya, kita akan membahas tentang kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah. Kira-kira menurut Anda, kita akan membicarakan hal tentang apa di sini? Kinerja pemerintah, kinerja pegawai, kinerja sumber daya manusia. Kinerja ini merupakan adalah kunci daripada sebuah birokrasi berhasil atau tidak. Ketika membicarakan ini, kinerja pemerintahan daerah dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah, kita tidak hanya melihat kinerja dia itu, oh baik, pelayanannya baik dan lain sebagainya, tapi luaran daripada kinerja itu, dia berprestasi, dia memadai, dia mumpuni sebagai pelayan publik, nah itu yang dinamakan kinerja yang berhasil. Menurut Anda, kira-kira di daerah Anda bisa menganalisis kan daerah kinerja pegawai yang ada di sekitar rumah Anda. Anda dekatnya mana nih? Desa atau kecamatan? Desa. Menurut Anda, kinerja desa atau kecamatan di sekitar rumah Anda, kira-kira kinerjanya sudah baik atau belum? Kinerjanya? Coba ada yang berpendapat? Oke. Izin ya Bu, saya akan menyampaikan gimana kinerja di pemerintahan desa di desa saya yang terdekat. Ternyata setelah desa mengadakan pelayanan berbasis online, ternyata masyarakat itu belum bisa memadai karena kurangnya sosialisasi dan literasi masyarakat itu sendiri. Jadi inovasi yang seharusnya pelayanan itu bisa menjadi efisien, efektif dan lebih cepat, ternyata itu jadi penghambat kepada masyarakat karena mereka belum bisa menguasai dan belum bisa memahami. Iya. Oke. Artinya ketika desanya sudah maju, pelayanan infrastruktur pelayanannya sudah tapi aplikatif daripada instruktur pelayanan yang baik itu sudah baik atau belum sumber daya manusianya. Artinya memahami tidak ketika digitalisasinya itu sudah ada di kantor mereka. Nah, yang Anda sampaikan itu berarti adalah salah satunya ketidakpahaman tentang digitalisasi, kurangnya edukasi itu. Selain berarti infrastrukturnya udah oke ya. Oke, ada yang lain? Ya Bu, di dalam instansi pemerintahan desa atau daerah yang saya analisis gitu kan, kadang-kala pemerintah desa ini terlalu pragmatis dalam aktualisasi kebijakan ini tidak begitu optimal sehingga dari pemerintah desa atau daerah ini terlalu bagaimana kebijakannya hanya sekadar terlaksana tapi tidak ada tindak lanjut ke depannya. Nah, tidak ada evaluasi. Oke, kita sambil menjawab nanti kita sambil mengevaluasi jawaban-jawaban dari teman Anda. Kita bahas dulu ini sedikit ya. Kita kalau membahas tentang pelayanan publik, sebetulnya inti dari administrasi publik itu sendiri adalah pelayanan dan bagaimana sumber daya itu bisa dikelola dengan baik. Sumber daya yang mana? Selain alam ada sumber daya manusianya. Dua itu udah cukup. Ketika sumber daya manusia jelas, ketika yang mempergunakan rodanya pemerintahan adalah manusia. Walaupun sekarang sistemnya sudah digitalisasi. Nah, ketika sumber daya alam ini dikelola dengan baik atau tidak? Ya, Anda tahu sendiri kejadian alam saat ini. Kejadian alam yang terakhir yang di mana? Ibu pernah bilang yang minggu lalu? Padang. Nah, kejadiannya bukan karena semata-mata alam, tapi apa? Sumber daya manusianya. Kenapa sumber daya manusianya?
Kenapa? Nah, itu kesalahan dari sumber daya manusia yang tidak dapat mengelola sumber daya yang ada. Harusnya sesuai dengan SOP yang ada, kebijakan yang ada gitu ya. Nah, kebijakan akan regulasi tentang pelayanan atau administrasi publik, ketika kita melakukan bahwa inti dari indikator administrasi publik itu adalah pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Nah, ini adalah regulasi yang Anda harus pegang. Nah, ketika regulasi pelayanan publik jelas nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, lalu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Selain itu, Anda juga harus memahami regulasi sektoral sumber daya. Kalau ini saya berikan contoh adalah sumber daya air, tentang mengatur dan penggunaan sumber daya air. Ini ada nomor 17 tahun 2019 gitu ya. Nah, ini urgensi dan konteksnya ketika berbicara hari ini adalah mata kuliah pemerintahan daerah dan desa. Kenapa pemerintahan daerah dan desa? Karena pemerintahan birokrasi terkecil adalah desa. Tidak terpatok pemerintahan daerah di sini adalah kabupaten. Tidak, ternyata ada lingkup terkecilnya adalah desa. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang di awal, kenapa muncul desentralisasi? Itu setelah reformasi muncullah desentralisasi, muncullah otonomi daerah, bukan muncul desentralisasi, muncullah otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah pengalihan wewenang dari pusat ke daerah. Tujuannya mendekatkan pelayanan, mengakselerasi pembangunan dan memberdayakan masyarakat. Nah, ini tadi Ibu bilang bahwa tujuan daripada otonomi daerah adalah pemangkasan birokrasi. Maksudnya paham nggak pemangkasan birokrasi? Namanya dipangkasnya dipotong ya? Nah, artinya ketika tadinya tidak berbasis otonomi daerah, Anda kalau apa-apa harus ke kabupaten. Tidak lingkup terkecil desa, sekarang sudah ada desa loh. Desa punya otonom sendiri, desa punya anggaran sendiri, pendapatan asli desa, ada dari BUMN yang dialirkan ke desa gitu ya. Nah, dari situ dipangkaslah birokrasinya untuk memudahkan apa? Ya ini pelayanan. Jadi ketika Anda ingin sesuatu hal tentang hal administratif, tidak harus ke kabupaten atau ke pusat, cukup ke desa setempat, nanti desa setempat yang mengurus segala hal administratifnya. Nah, ini lalu peran vital pemerintah daerah, garda terdepan sebagai pelayanan publik. Anda apa-apa hari ini ya, karena adanya digitalisasi, yang Anda lihat KDM aja gitu ya, terus yang Anda lihat adalah Prabowo aja. Anda pernah nggak sih mendeteksi dan melihat pemerintahan birokrat di sekitar Anda? Jarang ya. Karena apa? Mungkin sistem digitalisasinya yang masih kurang, akhirnya kontennya nggak keluar gitu ya. Nah, kalau misalnya KDM dan lain sebagainya, ini bukan contoh kasus ya. Oh, contoh kasus terbaru itu ada tentang penerimaan siswa yang baru sekarang ricuh karena sistemnya yang error dan lain sebagainya. Sampai KDM datang ke lokasi. Nah, ini kan sistem pelayanan pemerintah dalam sistem pendidikan, ini berarti masih kurang gitu. Nah, ketika pelayanannya di sini sistem digitalisasinya, infrastruktur digitalisasinya kurang, SDM-nya pun tidak mumpuni ternyata ketika saya baca di medsos. Sampai ditanya tuh sama Pak Gubernur, lulusan apa? Terus dia bilang, saya orang ilmu pemerintahan Pak. Ilmu pemerintahan, dia diduduki di IT. Nah, harusnya yang duduk di IT siapa? Harus kolaborasi antara orang ilmu pemerintahan, Anda sebagai orang administrasi publik, dengan orang IT. Bagaimana cara mengelolanya? Yang melakukan pelayanannya adalah orang ilmu administrasi publik, yang maintenance IT-nya adalah ya orang IT tersebut gitu. Nah, ini tidak sampai diganti loh sama Pak Gubernur. Dijadikan kayak PLT lah kalau Bupati mah gitu. Dijadikan bidang IT sementara di Disdik gitu. Nah, itu yang update loh, yang terbaru. Nah, ini garda terdepan pelayanan publik, lalu mengelola potensi dan kekayaan daerah untuk kesejahteraan.
Ibu pernah bilang di minggu yang lalu bahwa masyarakat itu tidak dijadikan objek tapi dijadikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Peran masyarakat adalah sebagai objek atau subjek? Sebagai subjek dalam pembangunan berkelanjutan. Kenapa? APBN, anggaran pendapatan desa atau APBDes itu didapat untuk apa? Mengelola potensi kekayaan daerah. Yang tahu potensinya siapa? Masyarakat itu sendiri. Jadi kendatinya bahwa masyarakat itu harus terjun langsung sebagai subjek melakukan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs yang minggu lalu Ibu jelaskan. Gitu. Nah, ini adalah bagian daripada peran pemerintah daerah. Terus kenapa otonomi daerah itu ada? Ya ini karena tujuan dari kinerja pemerintah daerah, baik kinerja pemerintah daerah ataupun desa, itu kan dilihat sudah menjadi sebetulnya sudah ringan ya dari sisi pelayanan. Harusnya sudah primakah pelayanan di pemerintahan, baik pemerintah pusat atau daerah. Kita berbicara pemerintah daerah, sudah primakah? Terus yang kedua, bagaimana dia mengolah kekayaan daerahnya atau kekayaan alamnya atau sumber daya manusianya, sudah bijakkah? Nah itu, ketika berpikir sudah primakah, sudah bijakkah? Ketika prima, pelayanannya sudah prima belum? Sudah bijak ketika penggunaan sumber daya alamnya sudah bijak atau belum? Sumber daya manusianya sudah bijak atau belum? Nah, itu kan bisa dilihat. Kalau relevansinya ketika hal ini dilihat, masyarakat itu menuntut pelayanan yang baik loh. Tidak hanya pelayanan saja, tapi dari hasil layanannya. Ibu dengar kemarin dari hasil penelitian Anda ketika ke lapangan, bahwa tetap aja bikin KTP atau keluarnya akte kelahiran dan kartu keluarga bisa nunggu 1 bulan atau lebih. Seharusnya kalau sistemnya sudah jadi digitalisasi sudah tidak seperti itu gitu ya. Harusnya bisa lebih. Nah ini merupakan ini indikator dari good governance ya. Indikator dari good governance. Ketika pelayanannya belum baik, digitalisasi sudah baik, tapi pengaplikasiannya tidak baik. Ya ini diantaranya unsur-unsur ini sudah masuk atau belum? Ini ada di dalam undang-undang ya, sudah dijadikan undang-undang nomor 25 tahun 2009. Asalnya ini adalah keputusan menteri nomor 63, tapi sudah diundang-undangkan menjadi undang-undang nomor 25 tahun 2009. Di sini ada transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak. Ketika transparansi dan akuntabilitas pernah kita bahas ya. Nah, transparansi dan akuntabilitas seperti apa maksudnya? Ada keterbukaan antara pemerintah, birokrat dengan masyarakat. Apalagi sistemnya sudah digital. Kalau sistemnya sudah digital, harusnya ketika transparansi itu ketara dong oleh masyarakat. Nah, sekarang di daerah kalian, tahu nggak sih transparansinya sampai mana? Ketika misalnya pendapatan hasil desanya berapa tahun ini, turunnya dari APBN berapa? Tidak kan? Karena apa? Di sini kurang partisipatifnya masyarakat. Karena apa? Tidak diadopnya. Padahal kita sudah ada yang namanya musrembang ya, musyawarah perencanaan pembangunan, baik dari tingkat daerah ataupun pusat. Kan itu turut sertanya siapa? Masyarakat. Gitu. Karena ketika pembangunan yang berkelanjutan ya harus ada masyarakat. Karena uangnya dari masyarakat, ya hasilnya pun untuk masyarakat. Jadi pemerintah itu hanya siapa? Pengelola ya, terus pelaksana bagaimana rakyatnya bisa sejahtera melalui pelayanan gitu. Nah ini adalah bagian sudah transparansikah gitu ya. Anda boleh cek nanti atau melakukan studi literatur gitu ya. Akuntabilitas itu jelas ketika apa yang ditransparankan sesuai dengan kenyataan dan hasilnya. Jadi kalau tidak sesuai ya itu TH ya gitu kan. Terus kondisional melihat kondisi masyarakat. Yang tahu masyarakat ya Anda sendiri, yang tahu kondisi di tengah-tengah masyarakat ketika pelayanannya ingin seperti apa.
ketika pengelolaan sumber dayanya mau seperti apa? Kan Anda sebagai generasi penerus, Anda sebagai orang administrasi publik, ya Anda kan harus paham ketika di tengah masyarakat, Anda harus pintar menganalisis atau memberikan ide dan gagasan. Contohnya, ini sebenarnya bisa loh dijadikan destinasi wisata, gitu kan? Misalnya spot foto, kan kalian spot foto tidak harus di alam aja ya. Nah, ketika di pojok-pojokan aja jadi spot foto oke, gitu kan. Oh, berarti dari sisi desa aja juga bisa dong gitu. Nah, itu keuntungannya untuk apa? Mengelola sumber daya yang tadi ada. Dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, untuk menghasilkan apa? Kalau di desa? Pendapatan anggaran desa dong, pendapatan asli desanya dong gitu kan. Dari apa? Destinasi wisata. Selain itu, UMKM dikelola dengan baik. Gitu. Ketika UMKM dikelola dengan baik oleh aparat desa atau aparat kecamatan, nah itu kan menjadi penghasilan juga. Ketika hasil taninya diekspor, ekspor daerah ya, bukan ekspor luar negeri. Ketika diekspor, nah berarti kan dapat income. Selain mensejahterakan masyarakatnya, juga ada pemasukan anggaran desa itu sendiri. Gitu ya. Terus keseimbangan hak dan kewajiban, kadang pemerintah lupa antara hak dan kewajibannya. Begitupun Anda sebagai masyarakat lupa akan kewajiban Anda dan nuntut haknya gede gitu ya. Nah, ketika kewajibannya apa? Anda sebagai masyarakat terhadap negara bayar pajak. Dengan secara tidak langsung Anda membeli sudah dengan pajaknya ya. Nah, jadi tanpa disadari itu sebenarnya gitu kan. Tapi kalau yang disadari seperti perusahaan dan lain sebagainya, dia wajib membayar pajak setahun sekali, biasanya di bulan Maret itu dia membayar pajak tahunan sebagai pajak bagi hasil gitu ya, atau pajak penghasilan. Cepat, tepat, mudah dan murah. Kenapa dikatakan murah? Akuntabilitas tadi, ketika pelayanan pemerintah harus seminim mungkin. Ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu tidak dilihat dari harga gitu kan. Tidak semua masyarakat mampu gitu kan untuk memberi sebuah pelayanan, membeli sebuah pelayanan. Pelayanan itu gratis sebetulnya. Tapi ketika kita mau membangun rumah, ada IMB dan lain sebagainya, ada beberapa spot pelayanan yang memang membutuhkan tenaga ahli yang memang kita harus bayar. Nah itu maksudnya gitu ya. Ini tantangan dan permasalahan dalam pelayanan publik. Jelas tadi kualitas SDM-nya, kesenjangan akses, ada digitalisasi tapi aksesnya internetnya tidak ada gitu. Harusnya akses internet itu, jaringan itu sudah masuk ke desa ya gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal dan lain sebagainya. Infrastruktur yang pendukung, nah terus anggaran jelas. Ketika semua ini menjadikan sebuah tantangan, kalau kualitas SDM-nya berhasil, infrastruktur berhasil, anggaran berhasil, kesenjangan akses juga berhasil, tidak ada kesenjangan gitu ya, antara diskriminasi lah, antara wilayah kecil dengan antara desa dan kota gitulah. Padahal sih lebih enak hidup di desa sebenarnya daripada kota. Iya, kalau melihat hiruk pikuk kota seperti ini ya mendingan balik ke desa gitu kan. Oke. Apa sih yang menjadi kendala dan masalah di Indonesia saat ini? Tingkat desa aja, penggunaan anggaran desa banyak yang disalahgunakan. Ini dikatakan menjadi budaya birokrasi yang masih ada. Kalau budaya turun temurun, budaya itu harusnya menjadi lebih baik. Nah, dengan kata budaya miris gitu. Ya, jadi artinya kalau budaya pasti akan ada terus ya. Budaya itu tidak akan pernah hilang ya. Nah, budaya yang namanya norma itu budaya. Kalau norma oke ditanamkan di kita sebagai budaya. Tapi kalau korupsi pantaskah dijadikan sebuah budaya? Tidak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk isu tantangan pengelolaan. Nah, ini juga sama ya. Anda nanti bisa berdiskusi lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Kita ketemu lagi di semester yang akan datang karena hari ini adalah pertemuan terakhir.
Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ibu tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.